Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Perawan Kubur. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Magdalena menyeringai ke arah Ki Juhairi yang kini sudah bangkit dan duduk bersila. Berhadapan langsung dengan Magdalena. Dengan kelopak mata tetap terpejam rapat, mulut komat kamit membaca mantra. Telapak tangan terletak menangkup di masing-masing paha. Magdalena tersenyum manis dan berujar sama manisnya. "Terimalah salam perkenalanku, manusia buruk rupa." Lalu sepasang mata Magdalena diarahkan ke sebuah guci besar, antik dari porselen. Peninggalan zaman Batavia yang tegak bergetar di samping bawah rak besar. Guci itu meliuk lalu jatuh pelan di permukaan lantai. Kemudian berguling sangat cepat dan melesat menuju punggung Aki Juhairi. Tampaknya tulang punggung Aki Juhairi pastilah akan remuk redam, karena ia tetap duduk bersila tanpa melihat sebuah guci porselen dari arah belakangnya. Namun secara menakjubkan, pada detik-detik kritis, tubuh Aki Juhairi sengkonyong-konyong melayang naik ke atas, tergantung diam di antara langit-langit dan lantai. Masih tetap dalam posisi bersemedi. Guci pun lewat seperti kilat di bekas tempat duduknya, terus menyerbu ke depan dengan sasaran pasti. "Magdalena, senjata makan tuan." Magdalena membelalak, lantas berseru keras. Guci terangkat tiba di depan lututnya, melayang melewati kepalanya, lalu melesat terbang ke arah tembok. Guci antik bernilai jutaan rupiah itu pun pecah berantakan. Pecahnya jatuh berserakan dengan suara berderai-derai di lantai. Salah satu kepingannya melesat ke dekat Ramandita. Masih terkulai lemah dan sakit, Ramandita mengenali asal kepingan benda yang terpacak di dinding kayu rak besar di dekatnya. "Berhentilah menghancurkan segala sesuatunya, Magdalena." Ia merintih, putus harapan. "Kau menghancurkan milikmu sendiri." Tetapi Magdalena yang ia sebut-sebut saat itu tengah marah besar, karena hampir saja ia kena dipecundangi Aki Juhairi. Dengan kemarahan yang meluap-luap ia meneruskan aksinya. Tubuh Magdalena terangkat dari lantai, terbang ke arah si orang tua yang masih tetap tergantung di awang-awang. Menyadari datangnya serangan, Aki Juhairi mengangkat kedua tangan dengan telapak terbuka ke depan sebagai penangkis. Begitu dua pasang telapak tangan mereka beradu, berlangsunglah adu kekuatan tanpa suara. Aki Juhairi tetap tidak bersuara melihat ke arah lawan, untuk menghindari tusukan sinar sejenis laser dari mata Magdalena. Tahu siasat lawan, Magdalena mengarahkan sinar biru dari matanya pada kedua pasang tangan mereka yang saling mendorong. Terjadilah percik-percik api berwarna biru, putih, dan kuning lalu merah. Magdalena tambah meringis, sakit dan marah luar biasa. Akan halnya Aki Juhairi, meskipun tidak tampak mulutnya meringis, jelas terlihat sedang menanggung azab sengsara. Dari sudut-sudut mulutnya yang mengatup rapat, menetes keluar butir-butir darah, dan lebih banyak lagi dari lubang-lubang hidung serta telinga. Akhirnya Aki Juhairi membuka mulutnya juga, hanya untuk melepaskan geraman keras dan pendek. Akibatnya, Magdalena terdorong mundur ke belakang, lalu jatuh ke lantai di atas kedua kakinya. Limbung sejenak, kemudian berdiri gontai. Adapun Aki Juhairi posisi semedinya pecah, lalu disertai rintian derita yang memilukan tubuhnya jatuh terempas di lantai. Pantatnya lebih dulu terempas, menimbulkan perasaan pening tidak kepala. Mata bergunang-gunang, kemudian orang tua yang malang itu meliuk, terkulai diam di lantai, tak bergerak-gerak. Melihat itu ketakutan Haryanto yang bersembunyi di kolong meja kerja tibalah di titik puncak. Ia mengerang sambil merasakan cairan hangat mengalir deras membasahi selangkangan serta paha celananya. Cairan itu juga mengalir lalu menggenang di lantai. Magdalena mengerutkan dahi,
mengumpat tak senang. "Ah, bau pesing apa ini?" Hidungnya kembang kempis mengendus-endus. Setelah mengetahui apa dan dari arah mana bau pesing itu, Magdalena melangkah cepat lalu membungkuk mengawasi ke bawah meja. Kau kiranya? Sungguh tak sopan. Kencing seenaknya di depan orang. Menghina ya?" Lantas sebelah tangannya terulur ke depan. Haryanto yang tak berdaya ditarik dari kolong meja, diseret sepasang lantai sambil terus dicaci maki. Haryanto hanya mampu mengeluh karena tidak ada yang dapat ia perbuat. Tubuhnya sudah loyo, kesadarannya pun mulai hilang. Tetapi aneh bin ajaib, di saat tubuhnya diangkat secara ringan, seperti mengangkat karung berisi kapas saja laiknya. Hanya dengan sebelah tangan Magdalena saja, mendadak Haryanto memperoleh kekuatannya kembali. Itu pun cuma untuk menjerit. "Tolong, dia mau membunuhku, tolong." Ramandita mengangkat kepalanya. Matanya nanar memandang tubuh sahabatnya yang siap dilemparkan ke tembok. Sementara yang melemparkan ambil ancang-ancang diiringi tawa mengikik berkepanjangan. Ramandita beringsut duduk, berusaha membuka mulut untuk memohon Magdalena tidak berlaku kejam pada sahabatnya. Pada saat itulah pintu depan didobrak orang dari luar. 2 polisi berpakaian preman yang tadi sudah tak sabar mendengar suara ribut-ribut di dalam rumah menyerbu masuk. Serbuan mereka dibarengi pula oleh serbuan AKP Robinson Tarigan yang menendang terbuka pintu tembus ke koridor belakang. Kemunculan mereka yang serempak didahului suara hingar-bingar pula menarik perhatian Magdalena. Tangannya diturunkan. Haryanto pun jatuh, namun tidak terlalu keras. Beruntunglah dia mendarat di tempat empuk, yakni di atas perut Aki Jugairi. Dan pingsanlah Haryanto seketika. Ramandita Mamu juga duduk lalu bersandar susah payah di tembok. Adapun 2 polisi berpakaian preman begitu masuk langsung tertegak diam dalam posisi menggelikan. Sebelah kaki terangkat, tubuh condong ke depan, tangan terkepal dengan siku menekuk. Posisi berlari menyerbu, tetapi tanpa kelanjutan apa-apa. Tak ada lagi gerakan yang mampu mereka lakukan. Begitu mata mereka berdua bertemu dengan mata Magdalena, Robinson Tarigan tak kurang-kurang sial. Sejenak ia terhindar dari perhatian Magdalena. Tangannya terangkat, dan tangan itu sudah menggenggam sepucuk pistol dengan laras tertuju lurus ke kepala Magdalena. "Menyerahlah, atau kutembak," desisnya keren. Magdalena pelan-pelan memutar kepalanya. Ia mengawasi sang ajin inspektur dengan pandangan heran. Kemudian pelan-pelan bibirnya tersenyum. "Tembaklah, tembaklah," bisiknya tajam. Ia berjalan maju ke arah Robinson dengan dagu tegak, menantang. "Berhenti, atau..." Ucapan Robinson putus sampai di situ. Tangannya yang menggenggam pistol tampak gemetar, basah berkeringat. Jari telunjuknya bergerak mundur ke pelatu, siap memuntahkan peluru dari moncong senjatanya. Melihat gerakan telunjuk tangan Robinson, darah Ramandita tersirap. Hasrat menyelamatkan nyawa Magdalena memberinya sedikit kekuatan untuk bangkit berdiri dan berteriak memperingatkan. "Jangan tembak, dia Magdalena, komandan. Jangan tembak." Robinson masih tidak menembak. Arah laras pistol pun perlahan-lahan menyimpang, kemudian memutar, perlahan tetapi pasti. Laras pistol itu terangkat miring, lalu mengujam di jidat Robinson sendiri. Wajah perwira polisi itu berubah pucat. Keringat dingin menyembur keluar. Tangan kirinya berusaha mencengkram pergelangan tangan kanan dengan maksud mengalihkan arah laras pistol. Gagal menarik. Jemari dan tangan kirinya beralih berusaha membuka jemari tangan kanan, dengan harapan pistolnya terlepas sendiri. Semua usahanya sia-sia belaka. Robinson menyipitkan mata, pasrah secara terpaksa karena telunjuknya jelas semakin dalam menarik pelatu. Magdalena menyeringai buas, tertawa lunak. "Kasihan," bisiknya menaruh iba.
Ayo, bengkokkan. Laras pistol di genggaman tangan Robinson Tarigan tampak mengepul asap. Laras besi baja itu membara merah, kemudian meneguk bengkok ke arah lantai. Tahu banyak pistol mainan dari plastik yang meneguk lemas karena serangan panas api. Uang panas dari genggaman besi baja di telapak tangannya secara naluriah menimbulkan reaksi. Memekik tertahan, Robinson secara refleks membuka sendiri telapak tangannya. Pistol jatuh ke lantai dan telapak tangan sang Tarigan tampak melepuh terbakar. Lelaki malang itu jatuh menahan derita, mana jantungnya sudah mencuut pula. Riang gembira menyaksikan atraksi hebat yang dipertunjukkannya. Magdalena tertawa mengiki. Tubuhnya pun melayang dengan gerakan menari-nari sepanjang ruangan, dari sudut ke sudut lain. Tanpa menjejak di lantai maupun di langit-langit, tubuhnya mengambil posisi rebah lurus seakan ingin tidur. Rileks. Rambutnya yang tebal bergelombang berurai lepas, namun tidak ke bawah, melainkan terurai begitu indah di permukaan arteri langit-langit akustik. Tampaknya ia benar-benar sedang tiduran, dan Ramandita tengah memandang bukan dari bawah, melainkan dari atas. "Bagaimana Ramaku sayang?" bisiknya lembut, bisikan si Nona. "Puas melihat show cuma-cuma yang kupersembahkan untukmu seorang?" Lutut Ramandita masih goyah, menyandar di tembok. Ia mengadah dan bertanya memelas. "Baiklah Nona, aku menyerah." "Hanya menyerah?" Bibir Magdalena tersenyum manis sekali. "Katakanlah apa keinginanmu, tetapi bebaskanlah istriku dari perbudakanmu." "Kau sudah tahu apa yang kuinginkan, bukan?" Maaf, aku lupa." "Dasar laki-laki," umpat Magdalena, namun bukannya menghina, malah terdengar mesra. "Sudah dapat manisnya, sepah dibuang begitu saja. Tetapi aku tahu siapa kau. Sadar betapa besar pengaruhmu atas diriku. Lagi pula..." Magdalena mengerti nakal, berkata semakin mesra. "Aku menyukai permainan biadab indah kita di pagi yang manis itu." Ramandita tidak mengomentari apa-apa. Magdalena pun rupanya tak sabar pula. Nada suaranya berubah tajam ketika ia memberitahu. "Aku menghendaki mereka." Siapa Nona?" "Ayahku yang pengkhianat, si Komar, dan Sumarna, lurah jahanam itu. Tunjukkan padaku di mana mereka bersembunyi." Ramandita tercekat, lalu mencoba menjelaskan. "Tetapi Nona, mereka itu hanya tokoh-tokoh imajiner dalam novelku. Dan..." "Aku tak ngerti apa maksudmu Ramandita. Dan aku tak peduli. Tunjukkan mereka padaku. Karena hanya kau satu-satunya orang yang dapat melakukannya. Seperti kau juga dapat memanggilku kapan kau suka. Setelah mereka kutemukan, aku akan pergi untuk selamanya, bergabung dengan ibuku, Larasati." "Permintaanmu itu sesuatu yang mustahil Nona." "Apa boleh buat? Cobalah dengar dan pertimbangkan. Aku sudah bilang bahwa mereka itu..." "Aku tak sudi lagi mendengarkan alasanmu yang macam-macam itu," bentak Magdalena tiba-tiba. Wajahnya berubah galak, menakutkan. "Lihatlah apa yang kulakukan pada tubuh istrimu." Lalu tubuh yang setengah menempel di langit-langit ruangan itu meliuk-liuk keras. Tertahankan, diiringi suara merintih-rintih kesakitan. Suara asli Magdalena. "Ampun, berhentilah menusuk-nusuk jantungku. Aduh, jangan patahkan tulang-tulangku. Tolong, aku tak kuat." Dan air mata menetes dan terus menetes dari sudut-sudut mata Magdalena
jatuh ke spray. Lembab, basah. Jiwa Ramandita bagai ikut terkoyak. Ia merintih. "Hentikan menyiksa istriku, Nona." Liukan tubuh Magdalena berhenti. Posisinya kembali ke posisi tidur. Santai-santai saja. Hanya suara-suara si Nona yang masih tetap galak. "Itu belum apa-apa. Kau telah melakukan kesalahan besar yang teramat sangat besar. Dan itu menyiksa roh ibuku. Dengan sendirinya menyiksa diriku pula." "Apa maksudmu?" "Ibuku mati terbunuh. Tak apa mengenai itu. Ya sungguh keterlaluan. Mengapa roh-roh jahat tubuhnya tidak dibunuh lebih dulu? Sehingga roh-roh jahat itu ikut menguasai diriku setelah aku dilahirkan. Tidakkah kau lihat akibat kesalahanmu yang fatal itu? Aku mereka berbudak. Aku dipaksa mereka menyedot cairan tubuh korban-korbanku melalui rahimku untuk memuaskan dahaga mereka. Setelah itu barulah mereka merencah dan mengunyah habis daging-daging korbanku itu. Mereka selalu haus dan lapar. Selalu haus dan lapar." "Mereka? Siapa?" "Ini, lihatlah." Tubuh Magdalena pelan-pelan menegang kaku. Lalu gaun yang dikenakannya memperlihatkan sembulan-sembulan di beberapa tempat. Di dada, di perut, di pinggang, di paha dan di betis. Sembulan-sembulan itu makin menonjol ke depan. Kemudian merobek-robek retas gaun Magdalena. Disusul meletaknya sosok-sosok kecil hitam legam, bermata merah darah, menyeringai memperlihatkan gigi-gigi bagai bergaji, tajam mengerikan. Sosok-sosok makhluk kecil entah mirip kadal atau ular itu meliuk-liuk buas dan seakan murka karena dipaksa memperlihatkan diri. Setelah mendesis-desis dengan bunyi mendirikan bulu roma, makhluk-makhluk hitam kecil itu melesat cepat kilat, masuk lagi ke bagian dalam tubuh Magdalena, meninggalkan bekas-bekas robek di gaun. Dan dari celah-celah robekan itu tampak kulit tubuh Magdalena yang tadinya putih mulus melepuh merah kehitam-hitaman, seperti terbakar hangus. Ramandita hanya diam ternganga, lupa memikirkan. Mungkin saja ragu Magdalena barusan didera azab sengsara yang jauh lebih mengerikan. "Nah," Magdalena dengan suara si Nona berujar tegas, "tugasmu pula untuk mengembalikan makhluk-makhluk itu ke tempat mereka yang layak. Tanpa mereka, barulah aku akan mati dengan tenang, tentram, dan roh ibuku dapat tidur dalam kedamaian yang abadi." Ramandita akhirnya mampu juga membuka mulut begitu lepas dari bukau yang menyihirnya sesaat melihat makhluk-makhluk menyeramkan tadi. Komentarnya pun pendek saja. "Wah, jelas Ramandita." "Apa?" saut Ramandita terperanjat. "Ucapkanlah lebih jelas. Apakah kau bersedia membantuku menemukan Komar dan Sumarna, serta mengembalikan makhluk-makhluk jahat itu ke tempat mereka semula?" Aku Ramandita kembali gugup. Si Nona melalui mulut Magdalena bersungut beringas. "Ingat, kau tak boleh ingkar janji lagi. Bila kau ingkar janji, kau akan terus mengambil korban, dan korban sebanyak aku suka. Dan pada akhirnya aku pun pasti tega mengorbankan dirimu." Kalimat terakhir itu mengherankan Ramandita. "Pasti tega? Ayah, kini aku teringat. Mengapa setelah kita bersenggama pagi itu, aku tidak mengalami nasib seperti laki-laki yang kemudian tidur denganmu?" "Karena..." Magdalena berhenti sejenak. Kulit wajahnya pun memerah, lalu berujar malu-malu. "Kukira aku jatuh cinta padamu. Apakah kau tidak, Rama?" Ramandita ragu menjawab apa.
Terkilas dalam ingatannya ketika mula-mula ia putuskan untuk mencari si Nona, menyatakan tanggung jawabnya karena telah menodai kesucian gadis itu. Bahkan waktu itu sempat berpikir bahwa bukan mustahil diam-diam ia juga sudah menaruh cinta pada si Nona. Wah, aku mengerti. Magdalena bergumam lembut. Tak ada nada kebencian dalam suaranya. Suara si Nona ketika ia melanjutkan. Cintamu hanya ku persembahkan untuk satu orang saja, yakni pada istrimu, yang raganya saat ini kupijam sementara. Maukah kau melepaskannya sekarang? Ramadita segera memohon. Dan bagaimana dengan permintaanku? Habis akal, Ramadita menjawab. Akan kubantu mengantarmu ke tidurmu yang abadi. Aku percaya padamu, Ramadita. Aku akan pergi ke tidurku yang sifatnya sementara dan senantiasa resah tersiksa, sambil menanti kau lunasi janjimu. Selamat tinggal lelaki tampan. Sambutlah istrimu ini. Selesai berkata demikian, dari sekujur tubuh Magdalena memancarlah keluar sinar biru, namun tanpa bias putih yang tajam menyilaukan mata itu. Sinar biru bergerak-gerak melingkar, kemudian mulai pecah, menebar. Ramadita tersadar. Setengah kaget ia mengambur ke depan dan tiba tepat pada saatnya di tengah permukaan spray yang terhampar di lantai. Untuk menyambut secara naluriah dengan kedua tangannya, tubuh Magdalena yang jatuh dari langit-langit. Karena masih lemas dan terasa sakit di beberapa bagian tubuhnya, sambutan Ramadita tidak begitu sempurna. Ia memang dapat menangkap tubuh Magdalena, tetapi kemudian jatuh berlutut, lantas terperanjat membawa tubuh istrinya ke lantai. Berguling sesaat lalu berhenti diam. Terdengar suara keluhan dari mulut Magdalena, dan itu memang suara asli istrinya. Aduh, Ramadita, apa yang telah... Putus sampai di situ, karena Magdalena sudah keburu pingsan, tak sadarkan diri. Ramadita duduk, membawa kepala Magdalena ke haribaannya, merangkul dada istrinya dengan lengan-lengan gemetar dan wajah membias pucat. Lalu dari sudut-sudut matanya menetes butir-butir air bening yang kemudian jatuh di pipi Magdalena. Ya Tuhan. Ramadita ingin menjerit. Jeritan yang tertahan di tenggorokan. Bermimpikah aku? Tidak, Ramadita tidak bermimpi. Ada gerakan-gerakan dan suara-suara keluhan lain di sekitarnya. Dua polisi berpakaian preman yang mematung dalam posisi menggelikan itu meneruskan serbuan mereka ke ruang duduk sambil bertanya kalang kabut. Ada apa? Mengapa? Siapa yang... Di belakang Ramadita, Robinson Tarigan mendengus marah. Tanganku? Mengapa telapak tanganku terbakar? Dan pada anak buahnya, ia menggeram. Siapa yang menyuruh kalian meninggalkan pos? Aki Jugairi menggeliat bangun. Setelah ia mengetahui siapa yang memberhati gerakannya, ia pun bersungut-sungut. Tidur tak lihat-lihat orang. Lalu ia tepiskan tubuh Haryanto yang masih pingsan. Aki Jugairi menambah dengan kesal. Bau pesing. Sialan. Dari pintu belakang yang menganga terbuka muncul wajah lain yang tampak begitu pucat. Suaranya pun terengah-engah. Ada yang dapat kubantu? Alex Paduai, si astronom, bertanya khawatir. Robinson Tarigan membentak. Bah! Dan bah lagi. Bukan main kesalnya dia. Aki Juwairi sadar bahwa dirinya lah yang jadi tembuhan kekesalan si perwira polisi. Orang tua itu tampak jengkel sekali. Namun toh komentar yang keluar dari mulutnya terdengar masih tetap sopan. Bersyukurlah Pak Komandan. Tidak ada yang cedera serius. Saya harap. Tidak. Robinson mendengus berang.
Ia perlihatkan luka bakar di telapak tangan kanannya. Kulitnya melepuh sampai tampak dagingnya setengah hangus. Lalu ini apa? Sate ya? Sabar komandan, sebentar lagi juga sembuh. Percayalah, tak akan meninggalkan bekas apa-apa. Aku percaya. Kalau tidak, kau sudah kupenjarakan. Masih tetap beringas, Sang Ajun Inspektur memandang sekeliling ruang duduk yang hancur berantakan, seolah habis dilanda gempa. Banyak sekali barang yang rusak atau pecah. Yang masih utuh berserakan tumpang tindih. Salah satu dinding tembok malah retak dan rak besar berada dalam posisi miring. Entah berapa juta rupiah pula kerugian materi akibat ide sintingmu. Gerutu Robinson lagi sembari menggelengkan kepala, prihatin. Aki Juhairi diam saja. Ia membantu seorang teknisi menyadarkan Haryanto dari pingsan. Begitu siuman, Haryanto memekik tertahan, lalu membelalak heran. Ia mengusap-usap matanya sejenak, memandang orang-orang yang mengelilinginya, lantas bertanya khawatir. Apakah keadaan sudah aman? Tak ada yang menjawab. Haryanto disuruh tahu sendiri, dan ia pun tersenyum-senyum, malu hati. Di mana kau simpan tembakauku itu? Tanya Aki Juhairi. Haryanto merogoh saku celananya. Panik sebentar, kemudian ribut mencari. Barangkali jatuh, katanya. Yang lain-lain ikut mencari. Akhirnya bungkusan kecil berisi tembakau mentah milik Aki Juhairi ditemukan di kolong meja kerja, setengah terbenam dalam genangan air kencing Haryanto di bagian lantai yang sedikit lekuk. Aki Juhairi membuka bungkusan kecil itu. Tembakaunya sudah basah kuyup semua. Baunya jangan ditanyakan lagi. Merah padamu kulit muka Haryanto melihatnya, tetapi Aki Juhairi tidak marah. Orang tua itu malah senyum-senyum di kulun, melirik Robinson Tarigan. Ia bergumam senang. Nak Yanto seperti sudah tahu saja bahwa supaya pengobatan lebih mujarab, tembakau ini mesti dikencingi. Mau diapakan tembakau itu? Tanya Robinson mengerutkan dahi. Lubang-lubang hidungnya disempitkan karena tak tahan mencium bau pesing. Sebagian diusapkan ke luka bakar, sebagian lainnya diisap, seperti mengisap rokok. Begitu, tentu saja setelah dikeringkan lebih dulu, jawab Aki Juhairi. Dan bapak sendiri yang akan mengisapnya, bukan? Tanya Robinson, wajahnya kelihatan cemas. Bukan dong. Lantas, siapa kalau begitu? Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan tambah cemas. Aki Juhairi memberitahu dengan kalem. Ya, Pak Komandan sendiri. Robinson tak pelak lagi mengumpat panjang pendek. Haryanto mundur diam-diam, tetapi ketahuan. Si perwira polisi sudah melihatnya, lantas menghardik garang. Kau sih, kencing tak pakai permisi. Mengumpat panjang pendek lagi. Ia menambahkan dengan keluhan. Coba kalau bukan aku sendiri yang mengencinginya. Bah! Untuk menebus kencing tak permisinya, Haryanto bersedia mengeringkan sebagai tembakau di bawah sinar panas matahari di pergerangan belakang. Sisanya yang masih basah kuyup oleh Aki Juhairi dengan cepat dihisapkan ke seluruh permukaan telapak tangan Robinson Tarigan. Sambil mengusap, Aki Juhairi komat kamit membaca mantra. Begitu ia selesai mengusap-usap dan tangannya ditarik mundur, tampaklah telapak tangan Robinson yang terluka bakar mengerikan itu sudah sembuh, utuh seperti semula. Sedikit pun tak ada bekas-bekas luka bakar di situ. Setan gemar pada yang busuk-busuk, Aki Juhairi menjelaskan. Berikan yang paling busuk padanya, dan pengaruhnya pun akan hilang dengan sendirinya. Kalau begitu, Robinson berujar gembira.
Aku tak usah lagi merokok tembakau yang sudah dikencingi itu, bukan? Harus, Pak Komandan. Loh, bukannya sudah sembuh? Robinson membolak-balik telapak tangannya dengan bangga. Dari luar memang tampaknya sudah, dari dalam belum. Aki Juwairi menerangkan dengan khidmat. Maka itulah sebagian tembakau harus diisap. Bukan asapnya yang penting, melainkan nikotin yang tersedot oleh mulut. Nikotin yang sudah bercampur zat-zat dari air kencing itulah yang menjadi penyembuh dari dalam tubuh. San Ajung Inspektur membelalak. Kali ini dia tidak menyabut, bah, melainkan dengan mulut menganga, ia mengeluh. Wah. Acuh tak acuh Aki Juwairi meninggalkannya. Dengan sisa tembakau yang masih basah, ia pergi ke kamar tidur, ke tempat mana sebelumnya Magdalena sudah dipindahkan Ramandita. Mudah-mudahan perempuan malang itu sudah siuman pula dan cederanya tidak terlalu parah. Desak Aki Juwairi prihatin. Yang lain mengikuti ke dalam. Toh tidak ada yang melarang. Magdalena menggeliati tempat tidur. Ia sudah siuman dan baru saja habis menangis dalam pelukan kasih suaminya. Robek-robek pada pakaiannya jelas memperlihatkan kulit tubuh yang melepuh, terbakar ke sana sini. Demikian pula di betis-betisnya. Daging-daging tubuh Magdalena pun jelas kelihatan. Bahkan lebih parah keadaannya daripada telapak tangan Robinson. Daging-daging yang terbakar itu tampak bagai terlubang. Bekas makhluk-makhluk kecil hitam dan menakutkan itu menembus keluar masuk. Aki Juwairi memerlukan tempo lebih lama dari mantra yang lebih banyak pula ketimbang sewaktu menyembuhkan luka bakar di telapak tangan Robinson. Beberapa kali Aki Juwairi terlihat meringis kesakitan. Peluh pun membanjir keluar dari pori-pori kulit wajahnya. Akhirnya tangan yang mengusap-usap ia tarik mundur, lalu tertutup lemas dan letih. Tampaklah gaun Magdalena masih robek-robek di sana sini, tetapi luka bakar sudah tak tampak lagi. Kulit tubuhnya sudah kembali putih mulus. Betisnya yang telanjang pun semakin sedap dipandang. Penyembuhan berikut tidak ada yang berminat menyaksikan. Sementara yang lain-lain sibuk bekerja di ruang duduk maupun di kamar pembantu. Robinson pergi ke kakus. Ia buang air besar sambil mengisap rokok berbalut kertas dengan tembakau yang sudah dikeringkan itu. Tak seorang pun tahu apakah selama di dalam kakus tertutup itu ia buang air besar atau tidak. Mereka hanya mendengar beberapa kali orang menyumpah serapah dan menyebut nama Haryanto. Malam harinya mereka semua berkumpul di koridor belakang. Karena kamar pembantu terlalu sempit, semua peralatan dipindahkan keluar dan kursi-kursi disusun berderet, sehingga semua mereka ke bagian tempat duduk untuk menyaksikan pertunjukan di layar televisi. Banyaklah ragam komentar tercetus selama pemutaran rekam ulang hasil pemotretan di ruang duduk itu. Di layar jelaslah posisi rebah Ramandita, Aki Juwairi, Magdalena, Haryanto yang tegak lurus dengan telapak tangan saling bertaut menunjuk ke arah empat mata angin. Pertemuan sisi-sisi kaki mereka berempat pun berbentuk persegi yang sudut-sudutnya menuju tambang arah. Mata angin pula percakapan mereka, mulai upacara manggil roh. Disusul koor samar-samar dari mulut mereka sewaktu melafal mantra. Lalu dari bagian kosong di antara telapak kaki muncullah asap tipis menyerupai kabut. Lantas saja Aki Juwairi berkomentar puas. Di ruang duduk tadi aku mengaku kalah bertarung dengan roh jahat ini. Tetapi kalian lihatlah, dalam satu hal aku benar. Ramandita dijadikan tameng. Ternyata dugaanku tidak keliru. Ia bersembunyi di balik persenyawaan benih hasil persenggamannya dengan Ramandita. Persembunyiannya segera terbuka begitu di kain spray itu melarut hasil persenyawaan benih Ramandita dan Magdalena. Terbukti bukan? Aku telah berhasil mengurung dia. Yang lain diam saja. Semua asik dan tampak tegang menyaksikan layar, di mana asap menyerupai kabut itu semakin tebal dan tebal, berputar-putar sebentar di antara karungan telapak kaki. Lalu suatu saat muncullah sinar biru dari tengah asap.
Sinar itu bertambah terang dan menyilaukan, menari-nari sebentar di antara telapak-telapak kaki pengurungnya. Sinar biru keputihan tampak seperti tertegun di depan telapak kaki Ramandita. Disusul gerakan meliuk seakan mengujam di telapak kaki itu. Ramandita bersungut gemetar. Jadi ujaman itulah yang tadi kurasakan. Puas menjelajahi dan mengujam-ujam di telapak kaki Ramandita, sinar biru berputar-putar lagi, kemudian berhenti di depan telapak kaki Magdalena. Melihat itu, Magdalena meluruskan duduknya di kursi, menahan napas sambil matanya terbuka lebar menatap ke layar televisi. Tampak di layar betapa sinar biru itu mengujam masuk ke seluruhnya, ke dalam tubuh Magdalena, dan lenyap seketika. Haryanto memegik tertahan sewaktu di layar tampak Magdalena bangkit perlahan-lahan ke posisi duduk, dengan wajah dingin dan kaku, dan mata berkilat kemerah-merahan. Dialog-dialog pun terdengar dari mulut Magdalena. Suara si Nona yang kemudian bersiasat mencundangi Haryanto. Disitulah letak Magdalena kita. Desaki Juwairi liris sewaktu di layar televisi tampak jelas Haryanto melepaskan diri dari ikatan magis. Tetapi tidak ada yang tertawa sewaktu melihat bagaimana Haryanto beringsut dengan punggung menempel di lantai, lalu lenyap di balik kegelapan kolong meja kerja. Mereka semua sama tegang dan sama ngerinya menyaksikan apa yang kemudian berlangsung. Dan suara-suara yang mau tak mau membuat bulu roma mereka berdiri. Bahkan Alex Paduai dan anak buahnya yang telah melihat kejadian itu sebelumnya toh kembali tegang dan bahkan mengeluarkan peluh dingin. Kalaupun mereka bersuara, yang terdengar hanyalah desah-desah takjub, ngeri, kaget. Diseling bunyi napas-napas memburu pertanda jantung maupun paru-paru mereka berpacu ekstra keras. Hanya sekali Robinson terpekik, yakni ketika laras pistol yang tertuju ke arah tubuh Magdalena perlahan-lahan membelok berubah arah tahu-tahu sudah menempel di jidatnya sendiri. Sempat pula ia bergumam tersendat. Andai bukan ulah sendirilah itu, pasti semua ini kuanggap adegan-adegan film murahan. Lalu ia menyeka peluh dingin di jidatnya. Wajahnya pucat sendiri. Lalu semuanya pun berakhir. Seperti mulanya, akhir pertunjukan berantakan, dan kesibukan-kesibukan yang berlangsung setelah si Nona pamit pada Ramandita dan tak lupa mengembalikan raga Magdalena yang beruntung masih sempat disambut jatuhnya di langit-langit oleh Ramandita. Sementara yang lain bertukar pada, masih cekam mengerikan. Aki Juwairi meminta salah seorang teknisi memutar ulang adegan ketika si Nona pamit pada Ramandita. Permintaan segera dipenuhi. Jelas terlihat sinar biru itu menebar pecah dari sekujur tubuh Magdalena sebelum tubuh itu jatuh ke bawah lalu disambut tangan-tangan Ramandita dengan panik. Sinar biru itu kemudian membentuk garis lurus, lalu melesat dan menghilang di ubun-ubun Ramandita yang tengah sibuk menampung jatuhnya tubuh Magdalena. Apa artinya ini? Ramandita bertanya, tersedak. Yang lain mengawasi Aki Juwairi, menunggu dengan wajah sama tegang. Aki Juwairi sebaliknya mengawasi Ramandita dengan tenang. Dan tenang-tenang pula ia memberitahu, roh jahat itu kini telah menemukan tempat persembunyian yang paling aman, sekaligus pula dapat melindungi dirinya. Di mana? Tanya Ramandita panik. Di dalam tubuhmu, tepatnya di alam pikiranmu. Menjelang tengah malam, keadaan di dalam rumah Ramandita sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Alex Paduai, astronom yang Oranias itu beserta anak buahnya sudah pergi 2 jam sebelumnya. Meski tampak masih menyimpan kengerian di wajah-wajah mereka, pada umumnya mereka kelihatan puas dan gembira. Alex Paduai berkata sewaktu pamit, saya akan membujuk pimpinan kami agar membatalkan tagihan pembayaran yang sudah kalian sepakati. Terus terang, hari inilah pertama kali kami meroleh hasil jerih payah sekian tahun, dan hasil yang pasti bakal menggemparkan pula.
Mereka pergi bersamaan dengan kedua anggota polisi berpakaian preman itu, dengan instruksi dari komandan mereka agar menutup mulut rapat-rapat, dengan jabatan masing-masing sebagai taruhan bahwa instruksi dilanggar. Mereka diharuskan kembali ke markas untuk melapor, dan dari markas tetap menghubungi Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan mengenai situasi di luaran. Robinson memutuskan tinggal di rumah Ramandita. Aku harus yakin dulu si Nona benar-benar pergi dan tidak lagi meninggalkan kerangka misterius lebih banyak di atas meja kerjaku, katanya. Ngotot Arianto tidak bersedia tinggal. Ia masih ketakutan, dan ia punya dalih yang memang masuk akal untuk pergi dan tidak ikut campur urusan selanjutnya. Katanya, aku takut pada hantu, tetapi lebih takut lagi pada bos. Tetapi sebelum berangkat ke percetakan, ia masih sempat mendengarkan rencana mengenai Aki Jugairi mengakhiri sepak terjang si Nona. Maka sebelum pamit ia sempat berpesan setengah berseloroh pada sahabatnya. Tuliskan selengkapnya ya. Anggap saja lanjutan cerita bersambungmu yang sudah habis itu. Pasti dimuat. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.